Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini teman-teman semua. Berjumpa kembali dengan saya Yoga Septa Pratama, masih di Yoga Septa Pratama on YouTube channel. Setelah di video pertama saya memperkenalkan yaitu bagaimana cara saya seorang tunanetra mengoperasikan Android. Nah, kali ini saya akan memberitahukan memberitahukan kepada teman-teman yaitu tahap awal penggunaan talkback bagi tunanetra. Maksudnya setting-setting awal yang diperlukan untuk talkback. Ini versi saya ya, yang mungkin bisa teman-teman coba ya, setting talkbacknya ya. Nah, jadi untuk membuka menu setting di talkback, pastikan teman-teman udah menginstal si text to speech ya, atau bisa juga menggunakan text to speech bawaan dari handphone, biasanya sudah ada. Itu Google TTS, tapi ketika ingin menginstal seperti saya itu silakan menginstal Vocalizer, dan itu berbayar ya teman-teman. Nah, untuk instalasi Vocalizer nanti akan di part selanjutnya lagi ya, untuk Vocalizer pembahasannya gitu. Oke teman-teman, untuk membuka setting dari talkback ini pastikan sudah aktif ya. Nah, sudah aktif, kemudian di sini tunanetra bisa mandiri ya, bisa melakukan sendiri ya setting-setting ini gitu. Oke. Kita ke aplikasi. Layar aplikasi halaman 2 dari 3. Chat 2 kali untuk mengaktifkan. Halaman 1 dari 3. Ke halaman 1. Oh iya, kemarin saya lupa. Jadi untuk swipe itu ada dua teman-teman. Bisa satu jari dan juga bisa pakai dua jari. Kalau untuk satu jari itu untuk menelusuri item yang ada di handphone kita ini. Kemudian kalau untuk dua jari itu untuk bergulir ya. Nah, bisa ke kiri ke kanan, bisa juga ke atas ataupun ke bawah ya. Nah, di sini kita cari pengaturan teman-teman. Folder Samsung, folder Google, folder Facebook, Facebook, telepon, pesan, kamera, galeri, jam kontak, pengaturan. Nah, ini ketika sudah masuk ke pengaturan, langkah selanjutnya masuk ke aksesibilitas. Oh ya, dan tadi teman-teman mungkin dengar ada Facebook ya, atau Facebook katanya. Nah, inilah kalau robot dia bacanya kadang-kadang kurang ini ya. Nah, nanti juga pasti ada ya pembahasan tentang Facebook ya. Mungkin ada Facebook ya, tunanetra ada gitu. Dan bahkan bisa YouTube juga kan. Pokoknya banyak lah di sini nanti yang akan saya bahas, mulai dari tahap awal setting sampai mungkin saya akan memberitahukan isi handphone saya ini apa-apa aja, dan juga nanti pasti ada selingan saya di keyboard ya, atau di music, entah itu saya kreator atau apapun itu ya. Oke teman-teman, lanjut. Jadi di sini kita gower kayak gini. Nah, maksud saya yang dua jari ke atas itu gini. Nah, itu. Nah, kita klik di aksesibilitas ya. Sorry teman-teman kalau agak cepat ya si text to speech saya. Nanti saya akan menerangkannya lah. Teman-teman cari kata-kata talkback aktif. Kita double tap di sini. Nah, dan di sini ada pengaturan. Nah, sini pengaturan nih teman-teman. Nah, kebetulan saya tidak mengupdate talkback ya. Jadi teman-teman bisa lihat versinya, versi masih 62 sekian-sekian. Nah, ini bawaan dari handphone saya, Samsung Galaxy J7 Frame ya. Nah, masih talkback bawaannya 62. Saya belum update. Bukan belum update, emang saya sengaja uninstall update karena saya mengalami kesulitan untuk melakukan editing teks untuk memblok ya di talkback terbaru. Sih banyak yang lainnya juga bugnya gitu. Sorry. Nah, untuk tunanetra silakan digeser-geser ke kanan atau di swipe ke kanan dengan satu jari. Ini menu pertama ada logo setting talkbacknya, kemudian ada versinya. Nah, di sini. Nah, kalau teman-teman itu masih menggunakan handphone jenis Nougat, itu biasanya ada volume ucapan.
Nah pokoknya disesuaikan aja ya. Nah saya sudah menggunakan handphone versi Android terbaru, bukan terbaru juga sih sebenarnya, versi Android 8.0 atau 8.1 nggak ngerti ini. Nah itu untuk voicesnya atau suaranya itu ada di volume aksesibilitasnya gitu. Jadi di sini nggak ada lagi volume ucapan. Jadi di sini tuh ada setelan text to speech. Setelan text to speech. Astagfirullah. Nah, ya setelan text to speech. Nah, di setelan text to speech itu nanti kita bisa mengganti suara sesuai dengan yang kita install ya. Mungkin bisa bertanya-tanya berapa suara yang bisa diinstal gitu kan. Maksudnya beberapa jenis text to speech yang bisa diinstal, banyak, tergantung. Cuman untuk di Android sendiri saat ini untuk yang resminya ada Google Text to Speech sama si Vocalizer ini. Nah kemarin saya sempat mengatakan ada Eloquence untuk sekarang sudah stop ya rilisnya ya, gitu udah nggak ini lagi, dan itu harganya pun mahal, tapi sekarang udah nggak bisa lagi ya. Jadi yang masih oke Vocalizer sama si Google Text to Speech ini. Nah jadi di sini saya pakai Vocalizer. Oke lanjut lah, nanti pembahasan di part berikutnya ya teman-teman. Nah di sini ada setelan, ada namanya panjang ya, panjang. Nah ini kategorinya ya. Nah di sini masih banyak lagi nih dalamnya ya, tapi yang harus teman-teman atur hanya ini. Ucapkan jumlah item ucapkan informasi daftar dan kisi informasi daftar dan posisi item tidak diucapkan, tidak aktif. Ucapkan informasi kisi. Ucapkan informasi daftar dan kisi. Informasi daftar dan posisi item. Posisi item tidak diucapkan ya. Jadi ucapkan informasi daftar dan kisi. Informasi daftar dan posisi item tidak diucapkan, tidak aktif. Ucapkan informasi daftar dan kisi, informasi posisi item pokoknya itu. Nah itu tidak diucapkan, nah itu dimatikan ya kalau di saya. Nah ini tergantung lagi, kalau teman-teman aktifkan biasanya dia akan berkata gini, Facebook baris 1 kolom sekian, baris 2 kolom sekian. Nah itu saya kurang suka ya, ini saya matikan. Ini versi saya. Terus yang ini ucapkan jumlah item daftar di layar. Nah ini tadinya mati ya teman-teman. Kalau misalnya ini mati, diaktifkan saja. Jadi dia nanti bisa mengucapkan misalnya menampilkan item 5, layar 5 dari beberapa item gitu misalnya. Nah kayak gitu. Terus saya hidupkan ya. Kemudian nah ini yang saya matikan di sini. Ucapkan jenis elemen tidak diucapkan untuk item yang difokuskan, tidak aktif. Jenis elemen. Ucapkan jenis elemen ini saya matikan. Kenapa? Kalau dia tidak dimatikan itu biasanya ada kembali tombol, oke tombol, batal tombol. Nah gitu-gitu saya kurang suka ya. Nah itu saya matikan. Tetapi memang kalau dimatikan misalnya nih kita melakukan apa, kirim file misalnya atau apa, itu memang dia tidak dibacakan progress barnya berapa gitu. Misalnya lagi progress atau enggaknya itu emang kita nggak tahu. Cuman itu nggak terlalu jadi masalah kalau memang saya. Tapi teman-teman terserah ya. Kalau secara default ini kayaknya dicentang ya, atau tercentang gitu, atau checklist bahasa Inggrisnya ya. Wah, so Inggris lagi di sini. Selanjutnya ada ucapkan huruf fonetik diucapkan jika keyboard ditekan lama dan berpindah menurut karakter aktif. Nah, ucapkan huruf fonetik ini wajib teman-teman. Ketika teman-teman mendengarkan suatu huruf misalnya A, ketika ditahan itu dia akan menyebutkan alpha, bravo, charlie dan selanjutnya. Kemudian sebelahnya ada gunakan perubahan tinggi nada, ucapkan masukkan keyboard dengan suara bernaga rendah, aktif. Gunakan perubahan tinggi nada. Nah ini jangan diotak-atik teman-teman, karena saya sudah ngerasain. Jadi misalnya kita melakukan teks atau apa, nah itu nanti saya akan bahas juga ya. Itu ketika nadanya meninggi berarti itu sudah berhasil atau sukses gitu teman-teman. Dan juga pas kita mengetik, ya nanti teman-teman akan tahu sendiri ya, gitu. Ucapkan saat layar mati, tidak ada ucapan ketika layar mati. Nah, untuk ucapan saat layar mati ini tergantung
teman-teman itu pengen ketika ada notifikasi itu diucapkan atau tidak saat layar teman-teman itu mati gitu. Nah kalau saya terus terang saya nggak pengen ya diucapkan notifikasi masuk saat layar mati, jadi saya matikan saja. Kemudian di bawahnya ini cuman ada 2 ya. Kita checklist yang terakhir aja. Ucapkan ID elemen. ID elemen ini dicentang aja ya. Jadi ini nanti bakal menyebutkan tombol-tombol yang unlabel gitu. Unlabel dia diucapkan begitu. Oke teman-teman, nah untuk settingan dipanjang selesai. Kemudian kita back. Navigasi ke atas. Gunakan sensor kedekatan. Sensor kedekatan mensenyapkan suara aktif. Nah ini ada gunakan sensor kedekatan. Kalau ini diaktifkan ketika dia berbicara. Terus kita kita sentuh atas layar itu, maka si TTS-nya atau suaranya akan diam. Panjang. Gunakan sensor kedekatan. Sensor kedekatan. Nah kadang-kadang itu mengganggu ketika kita lagi membaca sebuah artikel atau teks, kita tanpa sengaja menyenggol sensor. Kalaupun bukan tangan kita nyenggol, biasanya kena. So kalau misalnya kita tiduran itu kadang-kadang kesenggol sama selimut, itu juga bisa ya. Atau kesenggol sama bantal, itu juga jadi. Itu pengalaman soalnya. Oke lanjut. Sebelahnya lagi ada. Nah ini ketika teman-teman pengen membaca artikel teman, saya nggak aktifkan ya, jadi tinggal digoyang aja, ntar dia ngebaca tuh dari atas sampai bawah, misalnya dari sini. Nah untuk item-item selanjutnya itu teman-teman tidak perlu menggeser lagi. Ini biasanya kalau buat ngebaca teks di website, misalnya kan dia kan per paragraf tuh, kita kan nggak mungkin tuh geser terus-terusan. Nah ini kita coba klik. Saya nggak pakai ya, tapi nggak apa-apa, kita coba klik. Nah di sini yang pertama itu nonaktifkan. Nah kalau emang teman-teman pengen ngaktifkan, saya sarankan pilih yang sedang atau high, karena kalau kita pilih pelan, takutnya kita ngegoyang dikit nanti kursor dia akan lari ya, akan ngaco gitu. Nah lanjut. Nah ucapkan sandi teman-teman perlu aktifkan ya. Nah cuman memang disarankan banget sih kalau menggunakan handphone ya, kita harus tersambung selalu dengan headphone sebenarnya ya. Jadi selain kita tidak mengganggu orang-orang sekitar juga, pas kita mengetikkan kata sandi itu tidak terdengar oleh orang ya. Dan di TalkBack sendiri ada fitur blind screen, dim screen maksudnya, atau redup layar itu ada. Jadi layar kita tidak kelihatan oleh orang, hanya kelihatan putih gitu. Tapi maaf, untuk layar diredupkan itu saya sarankan buat teman-teman yang talkbacknya suka mati, jangan, atau suka suaranya tiba-tiba menghilang, jangan diaktifkan, karena nanti saat meminta orang untuk mengembalikannya lagi, orang tidak akan bisa melihat layar kita gitu. Jadi kalau saya sebenarnya dengan cara mengecilkan kecerahan layar itu sudah cukup sih. Terus handphonenya saya arahkan ke bawah gitu, misalnya seperti ini. Nah itu orang sudah agak susah untuk melihat. Atau misalnya saya arahkan ke samping gini, nah itu. Oke teman-teman, next di sebelahnya lagi ada. Oh ya, tadi kita nyampe ke sandi ya. Sandi ini diaktifkan. Kemudian di sini, nah ini handphone saya bermasalah di sini. Di sini tuh ada feedback, masukan lainnya. Kemudian ini nggak bisa diklik ya teman-teman. Kalau coba aja klik tuh nggak mau kan. Nah sebelahnya ini ada masukan getaran. Nah ini bagi teman-teman yang handphonenya masih bisa bergetar, kalau diaktifkan bisa ya. Sebenarnya saya juga suka pakai getar ya, tapi si handphone saya udah nggak mau bergetar lagi ya. Teman-teman nggak tahu kenapa, rusak di mananya nggak tahu. Nah, sebenarnya daripada pakai suaranya yang cek 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 ini, saya lebih suka pakai gitar aja sih sebenarnya. Tapi ternyata handphone saya nggak tahu tuh
nggak bisa bergetar, ya udah saya mau nggak mau lah. Kemudian sebelahnya ini ada suara. Masukkan suara aktif. Tab 2 kali Nah, untuk menonaktifkan. ini juga bisa dinonaktifkan gitu. Cuman bahayanya kalau dinonaktifkan misalnya kan untuk item di Android itu nggak semuanya dibaca ya. Kadang-kadang memang dia bisa diklik, cuman kan dia nggak ada namanya, misalnya cuman berupa tombol apa. Nah, itu nggak kebaca. Nanti akan saya tunjukkan ada satu aplikasi yang memang ada item itu nggak dibaca, ada. Oh, juga nggak butuh sih sebenarnya tombolnya juga. Yang jelas adalah beberapa aplikasi. Sorry teman-teman, ngaco ya. Yang jelas ada beberapa aplikasi yang memang tombol itu nggak dibaca ya. Jadi kayak suara itu diam. Nah, suara yang cek 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 itu sebenarnya untuk tanda navigasi kita. Dan kalau misalnya kita kelewat nih itemnya, dia juga beri tanda, misal gini. Tab buka info pengaturan. Oh buset, sorry, soalnya gini. Ucap mas. Nah, Untuk mulai terus ucapkan volume suara. nah itu. Pengecilan volume audio, kecilkan volume. Pengecilan Nah, volume. Masukkan suara aktif. ketika kita misalnya kelewatan atau kursornya tiba-tiba lari itu udah langsung tahu ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada, dan ini suara yang cek 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 ini bisa buat patokan kalau misalnya suaranya ini tiba-tiba mati. Nah, teman-teman tinggal hafalin. Nah, nanti ada cara pintasan untuk masuk ke pengaturan suaranya, itu ada. Nanti teman-teman kita bahas. Ketika mati, ini kita bisa langsung patok aja gini. Atau nanti untuk masalah mengatasi suara misalnya mati secara mandiri gimana, nanti teman-teman bisa langsung saja komen di YouTube-nya kalau misalnya teman-teman mengalami hal itu. Masalah ya misalnya gini, suaranya tiba-tiba mati, jadi saya mau nggak mau harus restart ponsel gitu kan, harus restart HP-nya. Ada caranya biar nggak usah restart gitu, ada, cukup diganti ke suara lain aja. Tapi nanti ada pintasan cepatnya itu teman-teman, nanti akan saya kasih tahu. Masih banyak tentang talkback ini ya, dan ke fitur-fiturnya yang sebenarnya kalau dibilang susah enggak sih, simpel dan memudahkan kita sebenarnya gitu. Oke, lanjut. Di sebelahnya ada Pengecilan volume audio, kecilkan volume audio Nah, lain saat berbicara, tidak aktif. pengecilan volume ini fungsinya gini. Ketika teman-teman itu memutar musik atau memutar YouTube, saat teman-teman itu melakukan gestur dengan talkback terus suaranya ini bunyi, maka si audio yang teman-teman putar itu akan otomatis mengecil ya. Jadi itu memudahkan teman-teman untuk mendengar suara ini gitu, untuk fokus ke suara ini gitu. Tapi saya nggak pakai karena emang ya untuk apa, kan volumenya bisa dikecilin juga untuk si musiknya, karena si talkbacknya udah volume sendiri gitu. Cuman kalau teman-teman bagi yang mau pakai silakan gitu. Dan teman-teman jangan takut untuk mengeksplor pengaturan-pengaturan yang ada ini. Ini tidak akan mengakibatkan fatal. Tapi ada satu yang memang teman-teman itu tidak boleh menonaktifkannya. Itu ada satu pengaturan di mana teman-teman itu nggak boleh mematikannya ya, bukan menghidupkan, mematikannya. Nanti ada. Nah, di bentar lagi lah pasti nyampe ke sana itu. Nah, di sini ada volume nih. Volume suara 50% dari volume media. Nah, Tab 2 kali untuk kalau untuk volume saya sarankan ini jangan diotak-atik sih, biarkan di 50% ya. Karena terlalu kecil juga nggak ini, terlalu besar juga kurang enak juga didengarnya. navigasi ada. Nah itu tuh itemnya tuh. Jelajahi dengan sentuhan aktif. Nah, Tab 2 kali untuk menaktifkan. jelajahi dengan sentuhan. Ini teman-teman saya sarankan jangan sampai menekan, ketika menekan akan ada peringatan seperti ini. Gestur. Oh, tunggu. Tutorial talkback. Tampilkan menu kontak. Aktifasi satu ketukan. Expert otomatis menggulir daftar. Jelajahi dengan sentuhan ada. Jelajahi dengan sentuhan aktif. Jelajahi dengan Saya harus hafalkan dulu itemnya ya, biar nanti ketika jelajahi dengan sentuhan aktif. Nah, Gestur. eh, Jelajahi dengan nah, nonaktifkan fitur jelajahi dengan sentuhan. alhamdulillah untung ada peringatannya. Yakin ingin menonaktifkan fitur jelajahi dengan sentuhan. Perangkat batal. Oke. Yakin ingin menonaktifkan fitur jelajahi dengan sentuhan. Perangkat tidak akan lagi menanggapi isyarat pintasan atau mengucapkan item saat Anda menyentuh layar. Nah, Batal. ini jangan pernah diklik ya teman-teman, atau item isyarat gestur itu tidak akan berfungsi lagi. Jadi kita seperti tidak menggunakan talkback lagi teman-teman.
Dulu saya pengalaman di situ ya. Sebenarnya boleh aja teman-teman yang explore ke situ, asalkan teman-teman ingat aja posisi di mana item yang teman-teman checklist tadi diraba di layar. Nah, nanti diingat-ingat itu dicek lagi gitu, atau enggak dekat sama orang yang masih bisa melihat. Ketika nanti terjadi suatu trouble, kita bisa langsung minta, tadi ini yang saya cek, yang saya matikan, hidupin lagi saja gitu. Kemudian sebelahnya ini otomatis menggulir daftarnya ini biarkan aktif. Jadi ketika kita menggeser jari-jari ke kanan, menggeser ke kanan, ataupun ke kiri, itu dia tidak harus menggunakan dua jari untuk scroll ya. Scroll ke bawah itu dia akan otomatis scrolling. Kecuali untuk scrolling page atau halaman, dari halaman 1 ke halaman 2 tetap dua jari ya, ke kiri, ke kanan gitu. Nah, lanjut. Aktivasi satu ketukan eksperimental tab item yang saat ini disorot untuk mengaktifkan tidak aktif. Aktivasi satu ketukan. Nah, ini boleh juga teman-teman aktifkan. Aktif. Jadi misalnya ini Otomatis menggulir daftar aktif. Navigasi ada. Jelajahi dengan sentuhan aktif. Tab untuk mengaktifkan. Nah, yang tadi dia bilang ketuk 2 kali untuk mengaktifkan, jadi hanya bilang tab untuk mengaktifkan. Jadi Otomatis menggulir daftar pertama aktif. itu Jelajahi dengan sentuhan aktif. membacakan namanya. Ketika kita ketuk sekali lagi masih di ini yang sama ya, itu dia akan mengeksekusinya seperti ini. Nah, Yakin ingin menonaktifkan fitur batal. Tab. Oke, yakin batal. nah Memilih. Gestur. Tutorial talkback. Tampilkan menu konteks sebagai daftar aktif. Aktivasi satu ketukan eksperimental tab item yang saat ini disorot untuk mengaktifkan aktif. aktivasi satu ketukan ini saya aktifkan kalau di saya. Cuman kalau teman-teman nggak mau nanti takutnya salah klik ya silahkan dimatikan ya. Tampilkan menu konteks sebagai daftar aktif. Ini tampilkan menu konteks sebagai daftar. Ini biarkan di sini. Tutorial talkback. Kemudian, Gestur. Tab untuk nah kalau teman-teman pengen mempelajari tutorialnya silahkan ya. Di sini untuk pertama kali itu biasanya dimunculkan tutorial. memilih. Tab untuk Di mengaktifkan. sini ada pemilih. Nah, pemilih ini akan kita bahas lagi di part. Ada bahasannya lagi ya. Masih banyak nih fitur-fiturnya teman-teman. Makanya pantengin terus ya channel saya ini, dan ya, bagi yang belum subscribe jangan lupa tekan like di video ini dan juga subscribe channel ini. Pastikan juga mengaktifkan notifikasinya agar teman-teman itu dapat informasi ketika saya mengupload video baru di channel ini seputar IT, seputar info Android, dan mungkin saya akan juga membahas tentang Windows. Cuma untuk Windows memang saya nggak terlalu banyak ngebahas karena saya masih belajar juga ya. Mungkin lebih ke Android sama tentang kegiatan saya di musik saja mungkin ya. Nah, lanjut teman-teman, label khusus. Nah, jadi teman-teman sudah habis ya untuk setelan si talkbacknya ini. Oh maaf, ada notifikasi WhatsApp masuk. Oke, silakan teman-teman back saja. Nah, untuk back seperti biasa ya. Aplikasi. Nah, Tutup semua. Tutup semua. Semua aplikasi ditutup. nah, oke, itulah tadi teman-teman video singkat. Mohon maaf kalau misalnya terlalu panjang, karena memang saya menjelaskan ya. Dan kalaupun memang masih belum paham, silakan teman-teman bisa kontak saya di FB ya. Di FB saya silakan add di Yoga Septa Pratama. Nanti teman-teman bisa kontak di sana dan juga bisa memberikan kritik dan saran untuk kemajuan channel saya ini. Dan oh ya, terakhir tadi ada mungkin teman-teman baca kayak yang masih bisa lihat itu pintasan keyboard dan lain sebagainya. Itu gunanya kalau kita menggunakan keyboard ini ya. Mana keyboard saya? Bukan keyboard origin untuk musik ya, bukan. Keyboard ini mungkin saya nggak nampak ya keyboardnya karena emang saya menggunakan perekam layar bukan perekam kamera ya. Nah, itu keyboard eksternal atau keyboard komputer biasa disebut. Nah, ketika menggunakan itu si talkback juga bisa dioperasikan ya. Jadi tidak menggunakan gestur lagi. Ya masih menggunakan gestur, cuman di
20%-nya itu menggunakan si keyboard ini gitu. Nah gitu bisa juga ya. Nah nanti shortcutnya itu banyak, teman-teman bisa baca-baca kalau emang teman-teman punya keyboard eksternal dan pengen coba ya, karena kan kadang-kadang kita ngetik di keyboard Android itu susah ya. Nah pastinya kita pengen pakai keyboard PC. Nah gitu. Oke, mungkin gitu dulu video hari ini, dan maaf kalau terlalu boros ya. Hari ini saya akan ngupload 2 video ya. Oh enggak hari ini deng, paling besok ya yang ini, karena yang hari ini adalah video pertama Jumat 27 Maret ya. Pukul 17:09 Jumat 27 Maret. Iya, sorry, saya lupa tanggal ya. Ya, Jumat hari ini adalah video pertama saya sudah upload, jadi mungkin saya akan upload yang ini besok Sabtu ya. Hehe. Promosi pula itu. Tapi nggak masalah. Oke teman-teman, cukup sekian, dan jangan lupa like and subscribe-nya serta aktifkan notifikasi agar teman-teman dapat info-info terbaru dari channel saya. Oke, dan salam teknologi. Jangan pernah berhenti untuk mencoba. Selalu mencoba dan terus mencoba.